Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Makanya kalau kita berbicara mengenai penyaliban sahabat-sahabat sekalian, itu sangat luar biasa. Beli Bible, banyak di Gramedia. Beli Bible, pelajari. Itu jangan sekali-kali kau membaca Bible tanpa bimbingan pendeta atau pastor, apalagi membandingkan dengan kitab suci orang lain, agama lain. Jangan. Tidak boleh. Yesus itu manusia, ya. Tapi dia 100% juga Tuhan. Coba. Capek tanganku. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekarang pertanyaannya, dosa apa kurang kerjakan ini Yesus? Apa kesalahan beliau? Kira-kira dosa apa yang telah Yesus lakukan sampai dia harus terkutuk? Tak ada kan? Nah, coba tanya teman-teman Kristen yang hebat sekalipun, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, bro, sampai dosa-dosamu, curi ayam, curi kambing, curi sapi harus ditanggung sama dia? Apa dosanya Yesus? Tidak ada, mau semua. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Yesus ada salah nggak? Yesus ada dosa nggak? Nggak ada. Siapa yang mengatakan itu? Pilatus, gubernur yang berkuasa pada saat itu. Terakhir, terkait dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus, syahadatain, syarat masuk surga menurut Yesus nih, dalam Bible Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan semua umat dalam agama satu itu akan mengatakan orang tersebut lagi berdakwah. Lagi berdakwah. Tafsirkan kitab orang lagi berdakwah, ya, membahas kitab orang lagi memberitakan kebenaran, dan pada suatu saat mereka akan menemukan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Bapak Ibu lihat, mereka sibuk hari-hari ini membahas Alkitab, ya, mu'alaf bahas Alkitab. Orang-orang tertentu, Don Ditan, Zuma dan kawan-kawannya bahas Alkitab. Dan mereka, Bapak Ibu, dapat cuan ketika membahas nama Yesus. Mereka dapat cuan ketika mereka menceritakan nama Yesus di masjid. Memang benar kata Alkitab, nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang paling enak dibicarakan, yang paling sedap didengar, nama yang paling gampang, ya, diterima, dimengerti oleh orang. Karena tidak ada penistaan di dalam nama Yesus. Beda dengan nama satu itu. Nama satu itu, Bapak Ibu, saya menyebutkannya saja takut, saudara. Takut dianggap penistaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan Habaget, di mana kita sudah seminggu pelayanan di Sumatera. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang pada akhirnya mendengarkan nama Yesus dari sumber yang asli, sampai akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada keselamatan di dalam agama manapun, tidak ada keselamatan di dalam pribadi apapun, di dalam pribadi manapun, di dalam pribadi siapapun, kecuali di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nah, saudaraku, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Di dalam kitab Injil dikatakan, ahabballahu lihadzad dunya, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengeruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini dia saudaraku, kita pergi di daerah Sumatera, di Lampung Selatan, Bandar Lampung. Besok kita akan menuju ke Palembang. Saudara bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimerdekakan, dan banyak orang menerima nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah sama-sama kita melihat, menyaksikan video di awal tadi? Kita sangat kasihan melihat saudara-saudara kita dari seberang. Ya, banyak cara mereka lakukan untuk memperdaya orang Kristen, memperdaya anak-anak Tuhan, terutama sekali orang Kristen yang awam. Saya selalu katakan, kalau saya melihat mereka Bapak Ibu, itu persis seperti kata Alkitab. Tergenapi semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan saya sangat bangga sekali ketika melihat hari-hari ini bagaimana keadaan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bacakan. Tergenapi semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Orang buta menuntun orang buta. Dan hari-hari ini terjadi saudaraku. Dulu Bapak Ibu tidak boleh di masjid itu diberitakan Injil. Dulu Bapak Ibu tidak boleh di masjid itu diberitakan nama Yesus. Dulu Bapak Ibu tidak boleh di masjid itu diberitakan nama Yudas. Dulu Bapak Ibu tidak boleh dan najis sekali di dalam masjid itu diberitakan nama Rasul Paulus. Hari ini apa yang terjadi? Hampir semua masjid di Indonesia ini memberitakan nama Yesus. Saya merinding. Luar biasa. Tergenapi semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Semua orang pada akhirnya menyebut nama Yesus dengan mulut bibir lidahnya. Semua orang pada akhirnya memperdengarkan bahwa Yesua, siapa itu? Yesus Kristus. Entah orang itu mengabarkan Yesus dengan cara yang salah atau mereka mengabarkan nama Yesus dengan cara yang benar. Yang paling penting adalah di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus itu ada sukacita. Di dalam nama Yesus itu ada damai. Di dalam nama Yesus itu ada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan kedamaian. Di dunia kita mendapatkan sukacita. Di dunia kita mendapatkan kasih. Di akhirat kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan saudaraku di dalam nama Yesus. Kita lihat hari-hari ini bagaimana kawan kita tadi itu dengan berbagai daya dan upaya dia memberitakan nama Yesus di masjid. Oh, kita tidak boleh memberitakan Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini kita tidak perlu capek-capek memberitakan karena mereka sudah memberitakan nama Yesus. Mereka sudah membaca Injil. Di antara mereka Bapak Ibu pasti ada yang bertobat, pasti. Ya, sekalipun orang yang memberitakan itu dengan maksud dan tujuan untuk mengolok-olok Yesus, pasti ada di antara umat Islam yang mendengarkan Injil di masjid, hatinya dijamah, hatinya itu mendapatkan sentuhan Injil. Begitu hatinya dijamah dan orang itu membuka sedikit ruang hatinya untuk membaca Injil, maka nur itu saudaraku, cahaya Injil itu akan masuk dalam hati mereka. Cahaya Injil itu akan menerangi hati dan pikiran mereka. Begitu hatinya dibuka, pikirannya dibuka, telinganya dibuka, langsung cahaya Injil itu masuk dalam hatinya, masuk dalam pikirannya, dan menerangi semua apa yang terselubung dalam hati dan pikirannya. Diterangi semua oleh Alkitab, oleh Injil. Akhirnya satu persatu mereka akan murtad. Satu persatu mereka akan datang kepada Yesus. Dan tergenapi apa kata firman Tuhan. Nanti setiap lidah mengaku, ya, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Semua lidah mengaku nantinya. Semua mulut mengaku nantinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagen. Dan kalau kita melihat saudaraku, kemenangan bagi mereka adalah mereka dengan begitu bebas mentafsirkan Alkitab. Dengan begitu bebas mereka membahas Alkitab. Kalau kita tidak boleh, penistaan agama menunggu Bapak Ibu. Ya, kita jangan coba-coba mentafsirkan kitab mereka. Nanti penistaan agama menunggu. Bapak Saifuddin Ibrahim gara-gara meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk menghapus bla 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 bla, beliau tidak boleh lagi pulang ke Indonesia. Beliau di Amerika sekarang. Dan masih banyak mengharapkan orang-orang tertentu supaya Pak Saifuddin ditangkoi dan dijebloskan dalam penjara. Saudara kita Bapak Muhammad Keci, apa yang beliau sampaikan itu ada datanya, ada dalilnya, dan benar sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, tetapi apa yang terjadi pada saudara kita Bapak Muhammad Keci? Beliau ditangkoi. Sampai hari ini beliau di penjara. Ustadz Yusuf Roning, ya, beliau juga ketika memberitakan Injil,
Dan lalu beliau membandingkan dengan imannya yang lama. Banyak orang tidak terima. Dan akhirnya beliau ditangkoi, dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku. Inilah kehebatan saudara-saudara kita dari seberang. Mereka memanfaatkan hukum penistaan agama. Dan ini sepertinya tidak berlaku bagi mereka. Khusus penistaan agama ini, dia akan mencari mangsa orang-orang yang menghina agama satu itu. Orang-orang yang mempertanyakan terlalu dalam agama satu itu. Orang-orang yang mengkritik agama satu itu. Ini tugas hukum penistaan agama. Mereka akan mencari. Tapi bila ada di antara agama satu itu, orang-orang atau oknum-oknum di dalam agama satu itu, mereka mengkritik Alkitab, mereka membahas Alkitab, mereka mentafsirkan ayat demi ayat, maka orang-orang dan semua umat dalam agama satu itu akan mengatakan, orang tersebut lagi berdakwah. Lagi berdakwah. Tafsirkan kitab orang lagi berdakwah, ya. Membahas kitab orang lagi memberitakan kebenaran. Dan pada suatu saat mereka akan menemukan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Bapak Ibu lihat, mereka sibuk hari-hari ini membahas Alkitab, ya. Mu'alaf bahas Alkitab. Orang-orang tertentu, Don Ditan, Zuma dan kawan-kawannya bahas Alkitab. Dan mereka, Bapak Ibu, dapat cuan ketika membahas nama Yesus. Mereka dapat cuan ketika mereka menceritakan nama Yesus di masjid. Memang benar kata Alkitab. Nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang paling enak dibicarakan. Yang paling sedap didengar. Nama yang paling gampang, ya, diterima, dimengerti oleh orang. Karena tidak ada penistaan di dalam nama Yesus. Beda dengan nama satu itu. Nama satu itu, Bapak Ibu, saya menyebutkannya saja takut, saudara. Takut dianggap penistaan. Makanya saya tidak berani menyebut nama satu itu, nama satu pribadi itu, ya. Nama satu pribadi tersebut sampai sekarang saya tidak berani sebutkan. Karena ada penistaan. Salah menyebut, ada penistaan. Macam mana ini? Ya, ini dia, saudara. Mereka dengan memberitakan nama Yesus, mereka dapat cuan. Mereka dapat berkat. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Kita tidak perlu capek-capek memberitakan nama Yesus. Karena mereka sudah memberitakan. Dalam masjid, di Menasah, Jamaah Tabligh, mereka kumpulkan orang sebanyak mungkin untuk mereka bahas nama Yesus. Seperti si Zuma tadi, saudaraku, ya. Anak muda satu itu, dia bermasker. Kemanapun dia pakai masker, ya. Aurat. Kalau ditanya, Bang Pendi, kenapa dia pakai masker? Untuk menutup auratnya. Dia memakai masker untuk menutup auratnya, saudara. Kasihan, saudara, ya. Kasihan, kemanapun dia pakai masker, ya. Pokoknya dia kalau sudah di depan kamera, dia pakai masker. Biar kelihatan ganteng. Bukan. Untuk menutup auratnya. Kasihan sekali, saudara. Tapi biarlah, ya. Dia mendapatkan cuan dengan memberitakan nama Yesus. Maka di komal-komal, Bapak Ibu, di TikTok, mereka itu tidak pernah membahas nama nabinya. Tidak pernah membahas nama junjungannya. Kalaupun mereka bahas, langsung penontonnya turun. Tidak ada penonton. Tidak menarik untuk didengar. Makanya penonton tidak ada. Tapi begitu si Zuma dan kawan-kawannya memberitakan nama Yesus, mengabarkan Yesus, menceritakan nama Yesus, langsung penontonnya itu, Bapak Ibu, 4 kali maka. Banyak sekali penontonnya. Makanya dia dapat berkat dalam nama Yesus. Artinya, saudara, nama Yesuslah nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada berkat melimpah, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Maka Zuma dan kawan-kawan tidak bosan-bosan dia menceritakan nama Yesus. Walaupun dia tafsirkan menurut pikirannya, tapi dia mendapatkan cuan gara-gara dia pakai nama Yesus. Sejak dia memberitakan nama Yesus, si Zuma mendapatkan cuan yang sangat melimpah di TikTok, saudaraku. Ya, di TikTok. Maka dari itu, saudaraku, kita berdoa saja kepada pendoa syafaat. Doakan agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nama Yesus disebut di mana-mana. Di Jamaah Tabligh, di Menasah, di surau, di musola, di masjid, nama Yesus diperdengarkan, saudara. Maka kita jangan sampai kalah dengan mereka. Kita yang orang Kristen harus lebih sering memperdengarkan nama Yesus bila dibandingkan dengan mereka.
Mereka memperdengarkan nama Yesus dengan cara yang salah. Kita hadir memperdengarkan nama Yesus dengan cara yang benar dan dari sumber yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mereka melihat kemanusiaannya, tapi mereka tidak mau melihat keilahiannya. Inilah yang mereka tolak. Kalau saudara melihat bagaimana umat-umat itu, bagaimana cara pandang mereka terhadap Yesus, itulah saya dulu. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu, memandang Yesus persis sama dengan mereka. Ya, persis sama dengan mereka Bapak Ibu. Itulah saya, melihat kemanusiaannya, tidak mau melihat keilahiannya. Kalau saya melihat keilahiannya, pasti murtad. Artinya saudaraku, bila ada di antara mereka yang jujur, mereka pasti murtad. Pasti murtad saudara, kalau mereka jujur. Kalau mereka pintar Bang Pendi kan murtad juga. Oh, belum tentu. Kalau mereka pintar itu mereka akan mutar-mutar Bapak Ibu, ya, mereka akan mutar-mutar dan mereka akan bertakiyah. Tapi kalau mereka jujur, mereka pasti murtad. Baik saudaraku dikasih Tuhan, terima kasih banyak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar banyak orang dikuatkan, dimenangkan, mendengarkan kabar baik daripada kita, mendengarkan kabar sukacita daripada kita, dan sampai akhirnya orang-orang akan menemukan jalan kebenaran dan hidup. Karena di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan, dan di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara yang belum mendapatkan kebenaran, saudara yang belum mendapatkan kehidupan dan keselamatan, ikut Yesus, datanglah kepada Yesus. Terima kasih. Saya juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Uruwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.